A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap orang menginginkan kesenangan dan butuh rasa senang dalam hidupnya. Ada yang senang berburu, mulai dari berburu hewan buruan sampai berburu perempuan. Ada yang suka batu permata dan juga logam mulia dengan berbagai jenisnya. Ada yang suka bunga dan merawatnya, terutama bagi wanita, dengan berbagai macam rupa, warna, dan corak yang berbeda-beda. Ada yang suka barang antik dan benda-benda bertuah, dan ada juga yang hobi mengoleksi barang mewah. Ada yang hobi memancing atau memelihara burung, mendaki gunung, berpetualang, atau jalan-jalan, atau senang jalan-jalan untuk menyaksikan indahnya pemandangan, dan banyak lagi kesenangan yang dimiliki dan diingini seseorang di dunia ini. Dan untuk mendapatkan rasa senang itu, orang tak segan mengeluarkan biaya dan mau berkorban untuk itu, baik korban waktu, tenaga, ataupun dana dikerahkannya. Yang jadi pertanyaan, apakah rasa senang yang mereka dapatkan itu abadi? Jawabnya tidak. Ketika dia tak lagi berada pada posisi yang disenanginya, rasa senang yang tadinya ada di dalam diri mulai berkurang dan akan hilang. Bahkan andai kata walaupun tetap berada pada posisi atau di sisi yang engkau sayangi itu, yang membuat engkau menyenanginya atau merasa senang karenanya, tetap saja akan timbul kejenuhan dan kebosanan pada akhirnya. Ma indakum yanfadu, apa-apa yang ada pada sisimu fana, keberadaannya laksana fata morgana, yang disangka air bagi orang yang haus dahaga, dan sifatnya hanya sementara. Jadi dapat diambil kesimpulan, kesenangan atau kesukaan yang diletakkan pada kebendaan atau sifatnya kebendaan akan membawa kepada kejenuhan dan kebosanan yang pada akhirnya akan mengecewakan. Lalu apa kesenangan yang tidak membosankan? Atau adakah kesenangan yang abadi? Wa ma indallahi baq, dan apa-apa yang ada di sisi Allah Tuhanmu itulah yang kekal dan abadi. Keabadian hanya milik Allah semata, sedangkan setiap yang sifatnya kebendaan pada akhirnya akan membawa kejenuhan juga kebosanan. Hanya kesenangan kepada Allah lah, dan apa-apa yang disenanginya atau di sisinya itulah kesenangan yang akan abadi selamanya. Cuma banyak orang yang tak menyukainya dan tak banyak orang yang menginginkannya. Lalu kenapa ada rasa senang terhadap sesuatu yang sifatnya kebendaan? Itu adalah fitrahnya manusia. Dan dari situlah kita bisa belajar mengenal Allah dan memahami kehidupan yang telah Allah berikan. Lalu siapa itu Allah? Dan apa yang disukainya atau yang ada di sisinya?
tiada yang bisa mengenal Allah melainkan hanya dengan Allah itu sendiri. Dalam sebuah hadits qudsi Allah telah firmankan, sesungguhnya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Kuciptakanlah makhluk agar mereka mengenal akan aku. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah besertamu atau bersamamu di mana saja kamu berada. Walillahil masriqi wal maghrib ainama tulu fathamma wajhillah. Dan kemana saja engkau hadapkan wajahmu, ke masyrik, ke maghrib, di sanalah wajah Allah. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberi kehidupan bagimu. Begitu juga terhadap nenek moyangmu sebelumnya. Dialah yang telah memberimu pendengaran dan penglihatan, memberimu akal dan pikiran, juga hati dan perasaan, sehingga engkau bisa mengenalnya dan memahami kehidupan ini. Dialah yang telah meninggikan langit tanpa tiang, dan dia pula yang menghamparkan bumi beserta isinya. Dialah yang telah menerbitkan matahari dan membenamkannya di kala malam. Dialah yang telah membentangkan lautan dan mengisinya dengan berbagai macam ikan. Dan dia pula yang telah mengeluarkan mutiara dari dasar lautan agar engkau jadikan perhiasan. Dialah yang telah menancapkan gunung-gunung, dan dia pula yang telah menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman agar engkau bisa makan karenanya. Dialah Allah yang telah menghidupkan binatang ternak dan segala macam hewan. Sebagian engkau makan dan sebagian lagi engkau tunggangi, dan juga untuk keperluan yang lain yang barangkali tidak engkau ketahui. Dialah Allah yang telah mempergilirkan siang dan malam, yang menghiasi langit dengan bintang-bintang, yang telah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, sehingga engkau bisa menghitung bilangan hari dan pertukaran tahun. Sudah berapa lama engkau hidup di dunia? Dialah Allah yang telah menidurkan engkau untuk beristirahat dan membangunkan engkau kembali untuk berusaha dan bekerja. Dialah yang telah menciptakan engkau berpasang-pasangan dan memperkembangbiakkan keturunanmu, sehingga tercipta berbagai suku dan bangsa yang ada di dunia. Dan tiada yang kuasa melakukan itu semua melainkan hanya Allah Tuhanmu. Dan tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jika menginginkan sesuatu, cukup berkata jadi, maka jadilah ia. Yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup, lagi kekal abadi. Dialah yang awal dan yang akhir, awal tanpa permulaan dan akhir tak berkesudahan. Dialah yang zahir dan batin, zahirnya tak bisa diumpamakan dan batinnya tak serupa dengan ketiadaan. Yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha penyantun lagi maha memuliakan, yang maha kaya lagi maha memberi kekayaan. Dan tiada Tuhan selain Dia, dan hendaklah kalian semua patuh kepadanya dan mentaati segala aturan yang telah ditetapkannya, yang telah dibawa turun oleh para nabi dan rasul sebagai utusannya.
dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kataban nabiin, penutup para nabi yang wajib diikuti. Dengan mematuhi segala aturannya, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkannya, dan meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarangnya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan darinya. Hanya darinya lah kesenangan yang harus kalian harapkan. Dan jika kalian cari kesenangan itu pada harta kekayaan, pada pangkat jabatan, pada kedudukan dan ketenaran, pada akhirnya kalian pasti kecolongan dan kehilangan. Begitu juga jika engkau harapkan kesenangan itu pada diri seseorang, pada suami, pada istri, ataupun anak-anakmu, maka engkau tak akan mendapatkan kesenangan itu selamanya. Malah pada akhirnya engkau akan kecewa dan berduka cita. Namun jika engkau letakkan kesenangan hanya pada Allah dan pada apa-apa yang disukainya atau yang ada di sisinya, maka sungguh segala sesuatu pasti akan menyenangimu. Faktabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.